Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terutama yang sedang belajar di rumah. Terima kasih kalian tetap semangat belajar melawan kemalasan, melawan kebodohan, melawan COVID-19 ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Masih tetap bersama Bapak Asep Aminullah. Kalau minggu kemarin kita belajar makna hak dan kewajiban warga negara, kali ini kita akan belajar mengenai substansi dari hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, jangan lupa like, comment, and share apabila kalian menganggap video ini bermanfaat, dan di-subscribe bagi kalian yang belum subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan, dan juga kita mendapatkan semangat untuk tetap belajar. Kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi atau membahas materi mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Selamat mengikuti. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumen. Dan yang ketiga, nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar yaitu adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga mengajarkan beberapa kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Bisa juga mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Juga bisa diantaranya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak asasi warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara, yaitu diantaranya memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan,
agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Bisa juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencinta tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Nilai instrumen pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang mengandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumen pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negaranya. Di antaranya, hak atas kewarganegaraan. Siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Nah, pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab itu, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, pasal 26 tersebut merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Selanjutnya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ini pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27
merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Selanjutnya mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar atau Agraria, Perekonomian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib berserta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Bunyi pasal 28 menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya mengenai kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2-nya menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapatkan pendidikan. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintahan negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2-nya ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar.
Untuk maksud tersebut, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Selanjutnya mengenai perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Terakhir, kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, penjelasannya pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumen. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap positif dari sila ketuhanan yang Maha Esa antaranya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positifnya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sedangkan sila persatuan Indonesia, sikap positifnya yaitu bisa ditunjukkan dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sikap yang ditunjukkannya bisa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sifat positifnya yaitu bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemeresahan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Tapi sebelumnya ada tugas untuk anak-anakku. Boleh kalian tulis di kolom komentar. Pertanyaannya adalah sikap positif dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab selain yang dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.